Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan ceramah online ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Zafran Atamalki dan yang saya sayangi teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara kami ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya oleh teman kita, Widya Sylvia dan Madu Mutiara Alika. Kepada Widya dan Madu dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada wasatul litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasul rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa ala alladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan
yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah tadi pembacaan kalam Allah. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita dengarkan sedikit kata sambutan dari Ketua Penanggung Jawab acara pada malam hari ini, yaitu Aji Pangestu. Kepada Aji, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka ceramah online, yaitu pada kegiatan KKN ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada Ustadz yang sudah dapat hadir dalam kegiatan ini. Dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada peserta serta kawan-kawan yang sudah dapat hadir dalam acara ini. Walaupun banyak di sana yang tidak bisa hadir, dan saya sangat berterima kasih kepada peserta dan teman-teman yang sudah hadir. Mungkin kata sambutan dari saya hanya segini saja. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi kata sambutan dari Ketua Penanggung Jawab acara ceramah online pada malam hari ini. Selanjutnya kita masuki acara inti kita, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zafran Artamalki, sekaligus akan ditutup dengan doa oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, saudara-saudari, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayah hingga saat kini kita masih memeluk agama Islam dan menjalankan syariatnya dengan sebaik-baiknya.
Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja mengenai tema kita, yaitu diskusi ringan tentang bermoderasi dalam agama. Bahawa sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah seperti yang telah dibacakan oleh saudari kita tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan telah kami jadikan kalian umat muslim sebagai umat yang tengah-tengah, ummatan wasatan. Ummatan wasatan itu secara huruf artinya adalah umat yang tengah-tengah. Namun seorang penafsir Al-Quran yang bernama Imam Ibn Kathir menafsirkan dalam tafsir ringkasnya bahawa sesungguhnya yang dimaksud dengan umat yang tengah-tengah itu adalah umat yang adil, umat yang tidak berat sebelah antara itu kepentingan akhirat maupun kepentingan dunia. Ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi antara perbuatan manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul yang ada di antara kamu itu menjadi saksi atas perbuatanmu. Maka dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahawa sesungguhnya Rasulullah itu adalah suatu patokan kita bagaimana cara kita hidup dalam sehari-hari. Bahawa sesungguhnya Rasulullah itu adalah panutan bagi kita semua. Maka dalam hal ini ulama telah bersepakat bahawa penetapan hukum dalam Islam itu ada 4 hal yang mendasarinya. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran kita sama-sama tahu bahawa sesungguhnya itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, diberikannya kepada kita untuk dibaca dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Al-Quran, pokok hukum yang pertama. Yang kedua itu adalah As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? As-Sunnah itu adalah segala sesuatu perbuatan, perkataan, ketetapan dan larangan Nabi, itu semua adalah as-sunnah. Yang ketiga itu adalah al-ijma' al-ulama atau kesepakatan ulama. Yang keempat itu adalah al-qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas adalah menyamakan suatu fenomena terhadap fenomena yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Contoh, zaman Rasulullah itu zakat fitrahnya itu gandum. Di hadis Nabi juga disebutkan bahawa gandum. Namun ulama pun berpikir tidak semua daerah di dunia ini makanan pokoknya gandum. Lantas bagaimana? Ulama pun mengkiaskan gandum tersebut dengan makanan pokok masing-masing. Seperti di Indonesia itu dikiaskan dengan beras. Lanjut, dalam moderasi agama, dalam hal Islam itu dalam ilmu kalamnya atau ilmu filsafatnya itu ada dua garis yang berlebih-lebihan. Yang pertama itu berlebih-lebihan dalam mengkeraskan agama, istilahnya itu tatarruf at-tasyaddudi. Yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam mempermudah agama. Apa itu at-tatarruf at-tasyaddudi? At-tatarruf at-tasyaddudi itu punya 3 tingkatan. Yang pertama itu puritanisme agama, fenomenanya. Mereka itu diambil dari kata pure yang berarti murni. Mereka sebenarnya ingin memurnikan agama. Marilah kita murnikan kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri-ciri mereka apa? Itu mereka tuh tidak suka yang namanya budaya dan hal-hal agama itu dicampur adukkan. Budaya dan agama berkolaborasi. Mereka tidak suka, mereka tak setuju, dan mereka mengatakan bahwa hal tersebut bid'ah. Contoh, alhasil Maulid Nabi itu bid'ah, perayaan 1 Muharram itu bid'ah, tahlilan beramai-ramai itu bid'ah, dan juga sholat hajat beramai-ramai itu bid'ah. Karena pada zaman Nabi tidak pernah ada yang hal-hal tersebut, maka mereka beranggapan bahwa hal tersebut bid'ah. Tingkatan pertama itu puritanisme. Yang kedua adalah radikalisme atau fundamentalisme. Radix berarti akar, diambil dari kata akar, dan fundamentalis diambil dari kata fundamen yang berarti dasar.
Mereka satu tingkat di atas Puritanisme. Ciri-cirinya sama, cuma mereka suka mengkafir-kafirkan. Contoh, misalnya paham demokrasi itu kafir, paham Pancasila itu kafir, paham nasionalis itu kafir. Siapapun yang menganut paham ataupun mengikuti paham tersebut, Pancasila, nasionalis, dan juga demokratis, maka mereka berkata bahwa mereka semua kafir. Tingkat yang paling atas, yang paling ekstrim ialah irhabi, atau bahasa kitanya itu terorisme. Bagi orang terorisme, siapapun yang mereka anggap kafir, maka mereka layak ditumpahkan darahnya atau dibunuh. Itu garis yang berlebih-lebihan dalam mengkeraskan agama. Yang sebelah sananya lagi, at-tatarruf at-tasahuli, yaitu memudah-mudahkan, berlebih-lebihan dalam memudahkan agama. Ada dua paham, yaitu satu paham liberalis, yang kedua adalah paham sekuleris. Orang Islam yang liberal itu paham bahwa sesungguhnya pendapat individu, hak pribadi itu harus dijunjung tinggi, kebebasan pribadi harus dijunjung tinggi, karena pengertian liberalis itu mereka tak suka dirinya dibatas-batasi, sementara agama kita telah membatasi semua perkara dalam kehidupan kita, mulai dari kita bangun sampai tidur sampai bangun lagi. Maka mereka tidak suka kebebasan mereka direnggut. Yang kedua itu adalah sekuleris. Sekuleris pengertiannya ialah perkara pemerintahan negara itu tidak boleh dicampur adukkan dengan agama. Politik dan agama itu harus dipisahkan. Maka hal tersebut berbeda dengan ajaran Nabi SAW, bahwa sesungguhnya Nabi berkata bahwa dinul Islam rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Dia bukan hanya mengatur aspek kehidupan pribadi, juga aspek kehidupan sosial. Contoh, Nabi menjadi kepala negara di Madinah. Dia menjadi kepala negara, bahwa sesungguhnya itu merupakan syariat, bahwa agama Islam juga harus diterapkan dalam sistem pemerintahan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi dua jalur tersebut? Maka kita sebagai orang yang bermoderasi dalam beragama harus mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama itu adalah at-tasammuh, toleransi. Toleransi kita terhadap pandangan saudara kita selagi pandangannya tersebut, pemahamannya tersebut masih berpegang kepada 4 hal pokok yang mendasari hukum dalam Islam tadi. Misalnya, yang satu bermazhab Syafi'i, yang satu Hanafi. Yang Syafi'i harus menghargai yang bermazhab Hanafi, begitu pula sebaliknya. Yang kedua itu adalah at-tawassut atau i'tidal, adil dalam mengambil sikap. Yang ketiga itu adalah at-tawazun, seimbang. Lantas terus bagaimana sikap kita dalam bermoderat kepada yang non-muslim? Bahwa sesungguhnya Nabi telah mencontohkan ketika semasa hidupnya, sebelum dia hijrah ke Madinah, bahwa sesungguhnya Madinah tersebut dihuni oleh beberapa agama, Nasrani, Yahudi, Majusi yang menyembah api di Persia sana, dan yang keempat itu seperti agama aslinya orang Madinah sana, seperti ada yang menyembah pohon, menyembah batu. Ketika Nabi hijrah, sebagian besar masyarakat Madinah itu memeluk Islam. Lantas bagaimana yang tidak memeluk Islam? Apakah Nabi langsung mengusir mereka? Usir para Yahudi, usir para Nasrani? Tidak. Nabi Muhammad membiarkan mereka asal tidak mengusik orang Islam. Kalian pun jangan mengusik para Yahudi dan Nasrani tersebut. Seperti itulah percakapan antara Nabi dan para sahabat. Asal hidup rukun, jangan diusik, jangan diusir. Dan juga ada suatu kala masa di mana seorang pemimpin Nasrani Ortodoks yang berada di Mesir kala itu, yang bernama Jirjis, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW berupa sebuah madu, dan Nabi pun menghabiskannya. Maka dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya saling bertukar hadiah kepada yang non-muslim itu boleh,
asalkan barang tersebut tidak jatuh kepada barang yang haram. Maka marilah sama-sama kita bermoderat dalam beragama, bertoleransi agar kita sesama umat muslim kuat, dan juga bermoderasi, bertoleransi kepada yang non-muslim, karena sesungguhnya kita tetap saudara sesama manusia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma sahhilna fi kulli umurina warfa' darajatana. Allahumma sahhil fi kulli umuril mu'minin. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidina fi kulli makani wa zaman. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, ampunilah dosa kami, karena sungguh jikalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim, ya Allah. Juga ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kecil, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan agama kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah seluruh umat muslim yang sedang berjihad di jalan-Mu, ya Allah, dimanapun dan kapanpun, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi ceramah tentang moderasi beragama yang disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran serta dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Ustadz kita tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator Armana Diantari, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Kak.